Menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda. Mendengar saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi ya untuk hari ini, di hari Selasa 7 Oktober 2025. Pendengar, dalam setiap detik kehidupan ketakutan hadir bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan iman. Orang-orang yang beriman tidak luput dari rasa takut, namun ketakutan menjadi cermin kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta dan juga panggilan untuk selalu berada di jalannya. Nah, tema seputar ketakutan orang-orang beriman kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, akan bersama dengan Ustadz Dr. Imron Taslim SP.SPD MSI MPD yang merupakan Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran, juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bersama Ustadz Imron tentunya. Gimana kabarnya Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustadz ya. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan bersama dengan pendengar untuk Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar Anda yang ingin ikut bergabung nanti boleh ya langsung saja menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini kami siarkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan di RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz, sebelum nanti pendengar kita berikan kesempatan untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar tema yang kita hadirkan di pagi hari ini, ketakutan orang-orang yang beriman. Silakan Ustadz. Masya Allah, luar biasa. RRI Pro 1 pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan yang ditakuti orang-orang beriman. Para pendengar sekalian, bahwasanya orang-orang yang beriman itu ada satu ketakutannya. Apa ketakutannya? Pertama, orang yang beriman itu takut kalau dia kaya. Ya. Yang kedua, takut dia tidak bersyukur, diuji oleh Allah. Yang ketiga, takut kalau dia mendapat ilmu yang tinggi. Yang keempat, orang beriman ketakutan kalau menjadi pemimpin. Para pendengar sekalian, bahwasanya orang yang beriman takut kalau dia itu kaya. Kok takut kaya Ustadz? Nah, di sini. Karena kekayaan itu ada dua. Satu, kekayaan yang benar-benar yang diridhoi Allah. Yang kedua, kekayaan yang dapatkan rezeki istiqomah. Nah, ini kisah bahwa saya sahabat. Pada saat dia kaya, sahabat itu takut kaya. Ya, Utsman bin Affan itu takut kaya. Ya Allah, stop, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kenapa demikian? Ya, karena dia takut bahwasanya apakah benar ini rezeki dari Allah, apakah ini rezeki istidraj. Dia khawatir akan rezekinya. Jadi orang beriman, dia takut akan rezekinya itu rezeki istidraj. Dan kenapa demikian? Karena harta adalah ujian. Allah jelaskan, aku uji kamu lewat anakmu dan aku uji kau lewat harta. Coba kita lihat, orang bisa berubah karena hartanya banyak. Orang bisa melupakan Allah karena kebanyakan hartanya. Ya, maka orang beriman dia takut kalau dia itu jauh dengan Allah. Karena harta bisa terjadi bahwasanya Allah menjelaskan di suratnya Al-An'am ayat 44-45. Maka ketika mereka melupakan peringatan, kami pun membuka semua pintu kesenangan bagi mereka. Ya. Tetapi setelah mereka diangkat oleh Allah tinggi, mereka akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Nah, orang beriman takut, apakah harta ini harta yang benar atau harta diberikan Allah secara istiqroj. Ya.
maka orang beriman sangat ketakutan. Dan orang beriman takut dengan hartanya kalau harta ini menjadi beban, di mana beban itu kelak di akhirat semua diperhitungkan, karena banyak sekali manfaat harta itu. Insya Allah luar biasa. Dan orang-orang yang beriman takut tidak bersyukur, ya, takut tidak bersyukur, ya. Kapan orang beriman itu diuji? Orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kekayaannya, yaitu diuji dengan orang yang meminta-minta, ya. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya jangan takut. Allah menjelaskan bahwasanya janganlah kamu menghina, menghardik orang-orang yang meminta-minta itu. Jangan kau mengusir orang menurut Tuhannya di pagi hari, di petang hari. Mereka itu mengharapkan, ya, mereka itu mengharapkan dari Allah. Kamu tidak ada tanggung jawab padanya, dan dia tidak ada tanggung jawab padamu. Nah, Allah menjelaskan juga, demikianlah kami telah menguji sebagai mereka orang kaya dan sebagai mereka itu orang miskin, agar kiranya orang kaya itu mengatakan, inikah orang yang mendapat ridho Allah. Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, maka orang-orang yang beriman, ya, dia takut dengan hartanya, ya, takut hartanya tidak lulus diuji oleh Allah. Kapan Allah mengujinya? Ya, dengan hartanya. Allah uji dia dengan hartanya, ya, dengan mendatangkan orang yang meminta-minta. Mendatangkan orang yang meminta-minta. Allah uji itu. Allah uji. Jadi begitu ada datang orang minta-minta, kita tuh diuji oleh Allah. Apakah kita orang yang bersyukur? Apakah kita termasuk orang yang kufur? Dan kalau kita lulus dari orang meminta-minta, maka kita termasuk orang bersyukur. Allah akan menambahkan nikmat ini. Allah akan menambahkan nikmat ini. Dan juga orang-orang yang diuji dengan hartanya, pasti banyak orang meminta-minta. Yang kedua, pasti banyak yang mengutang. Yang ketiga, banyak, kalau bahasa Palembang, yang berasan. Nah, semakin kita kaya, semakin ini datangkan. Nah, kalau diri kita tidak pernah ada orang yang meminta-minta pada kita, ya, berarti kita belum dapat ujian itu. Nah, kalau kita lolos dari ujian itu, maka Allah katakan, pantas kamu untuk menjadi orang yang kaya. Ya, pantas jadi orang kaya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sekalian, kita orang minta-minta, kita lagi diuji oleh Allah. Apakah termasuk orang bersyukur? Apakah kufur? Apakah kita layak menjadi orang kaya, atau kita belum layak menjadi orang yang kaya? Ya. Yang ketiga, orang beriman itu takut dia berilmu tinggi. Maka dijelaskan di kisah Sulaiman bahwasanya pada saat Sulaiman diuji oleh Allah bisa bahasa burung, bisa bahasa semut. Pada saat Sulaiman, ya, mendengarkan semut, bahwasanya semut mengatakan, wahai pasukanku, masuklah kamu ke dalam lubang, karena ada pasukan Sulaiman akan datang, nanti kamu terijak, bahwa nanti dia itu tidak menyadari. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini bahwasanya, ya, orang-orang yang beriman itu takut ilmunya tinggi. Kenapa dia takut ilmu tinggi? Takut dengan keilmuannya tinggi itu, takut dia sombong. Takut dia sombong dengan keilmuannya, ya. Maka orang beriman kalau dia ilmunya tinggi, menjadi ilmu padi. Semakin dia tinggi, semakin dia merendah. Semakin dia tawadu. Maka orang beriman tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak pernah protes orang lain, selalu ingin belajar tentang ilmu yang mereka dapatkan. Orang beriman. Contoh bahwa kisah Nabi Sulaiman, maka pada saat Sulaiman tersenyum tertawa karena mendengarkan perkataan semut. Dan dia berdoa pada Tuhannya, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk menyukur nikmat, anugerahkan ilham untuk nikmat yang kau telah berikan kepadaku. Jadi dia minta ilham untuk menyukur nikmat itu, ya. Nah, ini kisah Sulaiman. Yang keempat, ketakutan orang beriman itu menjadi pemimpin. Nah, karena pemimpin ini, ya, di surat 6 itu, bahwasanya pemimpin itu ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang benar. Maka orang yang beriman, kita sahabat itu, dia tidak pernah minta jabatan. Ya.
Dan demikianlah para setiap negeri kan menjadikan pembesar-pembesar yang jahat, yang mereka melakukan pidai negeri itu, tetapi mereka hanya menipu mereka sendiri, ya, menipu mereka sendiri. Makanya orang beriman takut menjadi pemimpin, takut dia arogan, sehingga dia itu terjatuh jauh dari Allah. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang beriman. Namun orang-orang beriman ketakutan kepemimpinan itu merubah keimanannya. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah luar biasa pendengar sekalian. Inilah ketakutan-ketakutan orang beriman yang kita bahas. Ada 4. Takut menjadi kaya, takut dia tidak lulus ujian, takut juga dia tidak mendapatkan ilham itu, dan dia menghindar menjadi pemimpin. Masya Allah luar biasa. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Imron. Kita langsung saja memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung, Ustadz ya. Sudah tersambung ini melalui line telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida ya? Iya. Bunda Ida di Banyu Asin ya? Iya. Silakan Bunda Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah Pak Ustadz. Kita semua kan berharap dikasih Allah kesehatan Pak Ustadz ya. Amin. Jadi Pak Ustadz, pertanyaannya, untuk mencegah, menghindari supaya ini Pak Ustadz, rasa takut itu kan tidak terjadi pada kita. Apa yang harus kita lakukan, terutama dalam menjadi pemimpin, jadi orang kaya gitu Pak Ustadz. Ya, itu kan salah satunya Pak Ustadz. Jadi bagaimana, mohon pencerahannya Pak Ustadz secara rinci biar kami tahu gitu Pak Ustadz ya. Ya, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida. Silakan Ustadz. Ya, Bunda Ida dan pendengar sekalian, kenapa orang beriman takut menjadi kaya? Coba kita lihat kisah Utsman bin Affan. Pada saat dia kaya, dia ketakutan. Kenapa rezeki ini berlimpah? Apakah rezeki ini istiqrot? Apakah benar rezeki dari Allah? Ya. Maka orang beriman cerita bahwasanya dia membeli kurma sahabat-sahabatnya. Ternyata kurma yang sudah busuk itu dibeli oleh dia, masuk ke gudang. Allah tidak mau diam untuk membuat dia kaya. Seperti apa? Allah memberikan satu penyakit wabah di satu negeri. Obatnya apa? Kurma busuk. Maka kurma itu dibeli dengan harga tinggi oleh negeri itu. Insya Allah tambah kaya. Ya Allah, ya, betapa banyak rezeki yang kau berikan kepadaku ya Allah. Betapa banyak apa kau berikan kepadaku ya Allah. Nah, mereka itu takut tuh kenapa? Takut dengan kekayaan itu menggeser iman. Karena harta, ya. Maka di surat 57, kedekatan kepada Allah lebih baik daripada harta yang kamu miliki, harta yang kamu kumpulkan. Nah, maka nanti Bunda Ida dan pendengar sekalian dibuka di surat 10 ayat 57. Ini kan di surat 6 4445. Maka di surat 1057 itu sampai 58, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Nah, maka orang beriman itu dia hanya mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Masya Allah. Di mana kasih sayang Allah itu? Allah akan melepaskan semua permasalahannya. Allah akan mengeluarkan dia dari permasalahan itu. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, dari bahwasanya itu takut kaya, takut jadi pemimpin, takut dia menjadi pemimpin yang zalim. Karena kepemimpinan itu ada yang baik, ada yang zalim. Nah, maka orang beriman takut kalau dia zalim dia akan jauh kepada Allah. Ya. Tapi kalau dia bisa untuk tidak zalim, insya Allah bisa. Maka para sahabat itu tidak pernah meminta jabatan kepada Nabi. Karena dia takut menjadi pemimpin yang zalim, insya Allah. Ya, berkah selalu. Terima kasih penjelasannya Ustadz Imron. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung selanjutnya langsung saja ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Pak Kiwai. Pak Kiwai Bataraja. Silakan Pak Kiwai. Ini begini Pak Ustaz. Ketakutan seorang pemimpin yang beriman. Misal begini Pak Ustaz ya. Seorang yang ingin menjadi pemimpin, tapi banyak berkorban Pak Ustaz ya. Nah, setelah pemimpin, misal ada suatu program yang dijalankan oleh yang itu ya,
100% program itu tidak dijalankan semua. Karena mengapa mau mengembalikan ongkos menjadi pemimpin tadi? Apakah itu dosa? Apakah dia itu setelah akhir nanti tidak bisa diampuni dosanya itu? Itu aja, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai dari Batu Raja. Silakan Ustadz. Pak Kiwai Batu Raja, Masya Allah luar biasa gitu. Bagaimana pemimpin dia mempunyai modal untuk jadi pemimpin. Setelah itu dia punya program tidak dijalankan. Nah, inilah pemimpin yang zalim. Inilah yang ditakuti oleh pemimpin yang zaman dahulu. Dia takut. Jadi pemimpin yang benar itu dia tidak mau menyogok. Tidak mau menyogok. Tidak menyogok karena dia tidak mau mengembalikan dana itu. Ya. Nah, kalau dia sudah berani menyogok berarti dia akan korupsi. Bagaimana pertanggungjawabannya? Iya, dipertanggungjawabkan. Ya, bahwasanya pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan segala perbuatannya. Dan nanti dampaknya, ya, misalkan ini maaf ya, kepala desa atau camat atau lurah atau bupati atau gubernur, kalau dia tidak amanah, nanti akan berdampak dalam kehidupannya. Mungkin pernah melihat bahwasanya pemimpin itu bahwasanya terjadi ada yang sesudah dia memimpin dia hancur kehidupannya. Sudah memimpin dia di penjara dan sebagainya. Itu semua dampak dari perbuatannya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Insya Allah Allah mengampuni dosanya. Dia bisa bertobat kepada Allah SWT. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan dengan penelpon yang ketiga ini ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Ya. Silakan Pak Abu Bakar. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Halo Ustaz. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tertarik tausiah Ustaz tadi tentang orang beriman. Ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan lagi bahwa orang beriman itu apabila disebut nama Allah dia bertambah dan katakanlah ketakutan. Nah, jadi maksudnya itu yang beriman bertambah-tambah itu apa itu maksudnya Ustaz? Yang mana yang kita tadi di surat 8? Assalamualaikum. Pak Abu Bakar? Ya. Pak Abu Bakar? Ya, Ya. bagaimana? Baik Pak Abu Bakar, Sudah. nyambut sedikit insya Allah. Oke. Yang dimaksud Pak Abu Bakar, orang beriman itu ada kategorinya ya. Apa sih kategorinya? Disebut nama Allah, gemetar hatinya. Nah, itu di suratnya An-Anfal ayat 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila sebut nama Allah gemetar hatinya. Nah, Pak Abu Bakar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, gemetar hati ini. Ya, aku tidak bisa sholat itu. Walaupun tidur ngantuk pun bangun. Walaupun kerja berat pun, lagi tanggung pun berdiri. Itu gemetar hati kita. Maka orang beriman, kalau belum sholat belum tenang dia. Yang kedua, dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Nah, seperti ini kita ngaji nih, dibaca ayat Allah ini. Ya, kita membacakan ayat Allah. Ya, dalam bahasa Indonesia kita bacakan. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Dia orang beriman itu tenang dia. Kenapa tenang? Ya, dia tahu bahwasanya rezekinya tidak akan tertukar. Ya, membuat orang tenang itu karena keimanannya. Rezekinya tidak akan tertukar. Yang kedua, Allah itu bahwasanya orang beriman itu dia tenang. Kenapa? Dia yakin kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan orang beriman
yakin dia itu diawasi oleh Allah, ya tenang. Jadi belum ada uang, tenang. Ya, jadi kalau kita belum ada uang, kita tidak tenang. Belum ini tidak tenang. Berarti iman kita belum full. Tapi kalau kita mau sudah beriman, mau acara apapun, anak mau SPP, mau UKT, belum ada uang, tenang saja. Dia yakin kok takaran rezeki itu ada. Ya, dan dia yakin bahwasanya ya Allah akan menjaga, mengawasinya. Itu prinsip-prinsip orang beriman dan ikhtiar. Maka dia disebut nama Allah gemetar, terpaut kepada Allah. Insya Allah berkah selalu. Terima kasih Ustadz Imron penjelasannya. Sebelum kita lanjutkan nanti ke beberapa WA yang sudah dikirimkan pendengar, kita jeda sebentar. Ustadz tetap bersama kami ya. Ya, baik Ibu. Pendengar juga pastinya tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersama dengan Ustadz Dr. Imron Taslim SP, SPD, MSI, MPD yang merupakan Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran, juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dakwah dan juga psikologi terapan. Nah, Anda yang ingin bergabung pendengar dapat menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ustadz, tadi kita sudah menerima beberapa penelpon dari pendengar. Saatnya kita juga ini menghadirkan WA yang sudah dikirimkan pendengar ya untuk bergabung di Mutiara Pagi ini. Ada Oma Ana di Prabu Mulih, Ustadz. Assalamualaikum Mbak Esi, Pak Ustadz. Mau bertanya, saya bingung kenapa orang yang beriman itu selalu diuji Allah ya, dan kenapa orang yang kurang imannya selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Oma, para pendengar sekalian, kenapa orang beriman itu selalu diuji? Allah menjelaskan di surah 29 ayat 2. Ini itu 9 ayat 2. Jadi saya bacakan dulu ya. Bahwasanya orang beriman itu memang sudah ada komitmennya. Ada komitmennya dengan Allah. Ya. Apa sih komitmennya? Ya, Allah menjelaskan ya. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman? Ya. Dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang yang beriman dan mengetahui orang-orang yang dusta ya. Jadi nanti para pendengar sekalian boleh dibuka surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Itu pernyataan dari Allah. Nah, jadi kalau kita beriman diuji, apa ujinya? Goncangan, kata-kata menyakitkan, kekurangan, ya, dihina, ya, direndahkan, ya, jatuh bangun. Nah, itu orang beriman. Tapi ujian itu tidak lama karena namanya ujian.
Nah, bagaimana caranya agar ujian itu cepat selesai? Pada saat kita dapat ujian, harap tenang. Kan sering sekali kalau di sekolahan itu harap ada ujian. Harap tenang ada ujian. Nah, maka ujian itu kita harus tenang, harus terima. Terima dengan senyum, dengan lapang dada. Nanti kalau kita terima dengan lapang dada, kita akan naik kelas. Naik kelas. Nanti untuk naik kelas lagi, diuji lagi. Termasuk contoh para pendengar sekalian dan terutama Mama Oma. Ya, pada saat Mama Oma dulu waktu belum beriman, yang minta-minta tuh memang orang-orang yang susah banget. Tapi begitu kita beriman, yang minta-minta ini keren-keren orangnya. Ah, gitu. Ya, gitu, keren-keren orangnya. Ya, jadi ini orang yang beriman. Yang kedua, mengapa orang yang kafir itu ingkar? Karena orang yang kafir tidak ada aturan dalam kehidupan. Allah tidak pernah mengatur orang kafir. Mau nipu, mau apa, mau ini silakan. Dan Allah menjelaskan tadi di suratnya 6 ayatnya 44, dia mendapatkan rezeki isi perut. Ya, maka terjadi orang-orang yang ingkar itu kayanya sebentar, Oma. Kaya sebentar, kaya hilang, bangkrut. Kaya bangkrut. Itu orang-orang kafir itu. Ya, insya Allah berkah ya selalu. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Imron. Kita ke WA selanjutnya dari pendengar ya. Ada Pak Romli di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita sudah ibadah kepada Allah, sudah tahu rezeki sudah diatur Allah, tetapi terkadang masih ada serasa kekhawatiran tentang biaya-biaya ketika anak-anak menuntut ilmu. Nah, menyikapi ini bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, bahwasanya pertama kita harus paham dulu fungsi keluarga. Tadi bahwasanya rezeki dari Allah, dari aturan Allah, kita khawatir. Jangan ragu pada Allah. Kita membuat saja, ya, membuat saja. Kita harus fungsi keluarga. Pertama, ketentraman. Ya, bahwasanya ketentraman itu salah satunya anak kita yang mau sekolah, mau apa, itu suatu ketentraman. Ya, dan juga ingat, kita ini mendapatkan rezeki itu upah dari anak. Kalau anak kita sekolah, nanti uangnya ada-ada saja. Nanti setelah anak selesai sekolah, yang bayaran anak sekolah tadi kok nggak ada lagi uangnya, dari mana? Mana uangnya? Nah jadi kita tidak boleh khawatir dengan fungsi. Kalau ada biaya untuk anak, yakin berdoa saja. Dan jangan dibuat mindset dari mana. Ya, karena kehidupan kita itu tergantung pola pikir kita. Kalau kita berpikir positif akan tergerak positif. Ya, kalau kita negatif dari mana, kita akan gagal. Yakinkan kepada Allah. Ya, yakinkan kepada Allah. Yakinkan rezeki tidak tertukar, yakinkan tidak ada ukurannya. Yakinkan bahwasanya anak ini titipan Allah. Ya, nanti maka Allah akan memberikan. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Jadi keyakinan kita harus dikuatkan lagi, bahwasanya kita hanya punya hubungan kepada Allah. Kita pun makan pagi ini, misalkan Pak siapa yang bertanya tadi, makan belum dikasih sarapan oleh istrinya, udah belum rezeki. Ya, belum rezeki, diam deh. Ya, atau belum dikasih minum, belum rezeki, diam saja. Ya, karena belum rezeki, mungkin rezeki lewat lain dari alokasi dari lain. Jadi kalau kita patok seperti itu sudah aman posisi, insya Allah berkah. Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Kliwon ya di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Makasih Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Kliwon. Tadi Ustaz merangkan tentang harta istidrat Ustaznya. Pertanyaan saya yang pertama Ustaz, apa yang bedanya antara harta istidrat itu dengan harta yang dibarokai Allah Ustaz? Yang kedua, sering Pak Ustaz dalam bersyukur itu, maksudnya begini, lisan saya itu reaksinya lebih cepat
dibanding hati, misalnya alhamdulillahirabbil alamin ketika dapat rezeki, tapi baru setelah itu menyusul hati saya tergerak, setelah ini saya harus untuk ini sekian persen, untuk si sedekah ini sekian persen. Begitu juga ketika menghadapi makanan Pak Ustadz, itu menurut saya untuk niat makan itu nampaknya reaksinya lebih cepat dibanding hati saya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apa itu ada masalah dengan keimanan saya Pak Ustadz? Gimana yang kedua tadi? Yang kedua tadi? Misalnya kita misalnya dapat rezeki itu Pak Ustadz, mulut saya itu lebih dulu mengucapkan alhamdulillah dibanding reaksi hati saya Pak Ustadz. Termasuk ketika menghadapi makanan, itu mulut saya untuk niat makan itu lebih cepat dibanding hati saya. Apa ada masalah dengan keimanan saya Pak Ustadz? Lisan yang lebih cepat reaksinya daripada hati tadi. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak penyiar. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Ada dua hal yang ditanyakan tadi Ustadz ya, beda harta istidroj dengan yang diberkahi Allah, dan tadi ketika lisannya lebih cepat dari hati. Nah, seperti apa Ustadz? Ya, apa sih berbeda rezeki istidroj ini, rezeki berkahi Allah? Rezeki yang berkahi Allah itu walaupun sedikit itu punya manfaat. Ya, jadi rezekinya bermanfaat. Misalkan Pak Kliwon dapat bertani, jual jeruk asam, dapatnya 50.000 per minggu. Tapi 50.000 bermanfaat, berguna, nikmat. Tapi rezeki tidak berkahi Allah tadi selalu kurang. 1 miliar kurang, 1 triliun kurang, 100 triliun kurang, 1000 triliun kurang, muat berangkas sebesar rumah kurang. Ya, ini kurang semua. Karena rezekinya rezeki itu tadi, maka selalu kurang. Dan dia ingin menambah seperti minum air laut, selalu haus. Ya, selalu haus. Dan rezeki berkahi Allah, kebaikan, di mana pada saat dapat rezeki, kebaikan dan ketaatannya itu lebih dekat lagi pada Allah. Namun sebaliknya, rezeki yang istidroj tadi, begitu dapat harta, dia lebih jauh dengan Allah. Nah, itu bedanya. Terus yang kedua, lisan saya itu lebih cepat. Nah, ini bawa dari hati saya. Ya, kita langsung Bismillah. Sebenarnya itu kita bisa ucap itu Bismillahirrahmanirrahim, yakni seperti apa itu sudah ada perintah dari syarat kita. Dari hati memerintahkan pada syarat kita Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan kita tadi, maka dia akan enter selalu. Itulah keimanan kita. Banyak orang makan nggak Bismillah lagi, minum nggak Bismillah lagi, nggak Bismillah lagi. Tapi kalau kita menggunakan Bismillah selalu, insya Allah itulah bahwasanya hati kita itu lebih dekat kepada Allah. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Imron. Ini kita ke WA yang juga sudah dikirimkan pendengar ya untuk bergabung di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ini pertanyaan dari Pak Syarkowi Ajam. Assalamualaikum Ustadz, kebanyakan orang beriman menjadi tamak, kadang-kadang tidak peduli harta orang lain, yang penting dia bertambah hartanya. Nah, ini gimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya. Gimana? Kadang-kadang orang yang beriman menjadi tamak ya, kadang-kadang tidak peduli harta dan juga hak orang yang lain, yang penting dia bertambah hartanya, tidak peduli itu didapatkan dari mana, bisa dari korupsi ataupun yang lainnya, yang penting hartanya bertambah. Nah, ini gimana kalau mungkin di masyarakat juga saat ini ada seperti itu Ustadz ya? Ya, kehidupan itu ada tiga. Pertama, orang yang bertakwa dan beriman. Ada yang munafik, ada yang kafir. Ya, kalau yang kafir kelihatan jelas, dia tidak menyembah Allah, dia begini. Yang kedua ini munafik. Ya, kalau orang munafik dia ya seperti orang Islam, sholat, ngaji, ya. Tapi dia tidak mengikuti di aturan-aturan iman itu. Maka dia adalah munafik. Jadi kehidupan ada 3 tadi, yang beriman, munafik dan kafir. Nah, kita kelaskan dari kelas mana gitu. Insya Allah.
Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Imron ya. Ini penelpon terakhir kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz selalu sehat ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya masalah ini Ustadz di surat An-Nahl 125 Ustadz. Masalah soal berdakwah Ustadz. Bahwa kita yang berilmu ini kalau mau berdakwah itu kan memperhatikan daripada syaratnya itu dengan kata-kata yang lembut, dengan hikmah, dan juga Surat berapa tadi? An-Nahl 125 An-Nahl ya. di ayat kelima di dakwah Ya. kita berdakwah itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz ya, dengan Ya. hikmah, dengan kata-kata yang baik gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, Masya Allah. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustadz. Iya. Pak Zakaria dapat terakhir terus biasanya. Iya. Iya. Nah, di surah An-Nahl ayat 125 ini adalah ilmu dakwah. Ilmu dakwah, di mana ilmu dakwah itu sifatnya mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Maka Allah jelaskan di An-Nahl 5, terulah manusia jalan Allah dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dia mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, di sini bahwasanya kita berdakwah itu pertama Allah jelaskan di Ali Imran 104. Nah, kamu adalah mengajak orang berbaik, mencegah perbuatan mungkar, kamu akan beruntung. Kamu umat Islam umat yang terbaik, mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Kamu mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, dan kamu melakukannya, kamu adalah orang soleh. Nah, gitu ya. Maka nanti Pak Zakaria dibuka di Ali Imran 104, 110, dan 114. 3 ayat hubungan dengan ayatnya. Ya. Maka di sini bagaimana mengajak orang dengan hikmah, ya. Ajak mereka itu dengan hikmah, dengan lembut, dengan ilmu pemahaman Al-Qur'an. Ya. Pengajaran yang baik. Di mana pengajaran yang baik, sumber ilmu itu ada 3. Pertama, Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga intelektual. Intelektual dan hadis tidak sah jika tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Maka hadis yang benar, hadis yang berhubungan dengan Al-Quran. Seketika hadis itu membantah Al-Quran, itu dhaif. Ya, dia ajak dengan pengajaran yang benar, yaitu Al-Quran. Berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita di depan dan sebagainya, kita dengan cara baik. Jangan emosi, jangan marah-marah, berkata lembut, ucapan baik. Tidak boleh mencela orang. Ya, misalkan bodoh, tidak boleh pada saat kita berdakwah itu. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya. Insya Allah nanti dibaca sambungannya nanti Ali Imran 104, 110, 114. Insya Allah berkah selalu. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan Ustadz. Masya Allah, luar biasa para pendengar RRI, terima kasih atas kebersamaannya. Ini luar biasa, pertanyaannya luar biasa. Bahwasanya orang beriman itu punya kategori-kategori. Orang beriman itu dia sangat senang sekali. Mengapa demikian? Orang yang beriman meyakini segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dia belum mendapatkan apapun adalah Allah belum ridho. Ya, dia belum bertemu apapun, Allah belum ridho. Maka orang beriman sangat senang sekali. Dan orang beriman sangat senang dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dan orang-orang beriman takut kalau ilmunya itu dia menjadi kesombongan. Contoh, misalkan orang berilmu, tiba-tiba ada orang datang ke tempatnya menanyakan sesuatu. Bagaimana respon dia? Kalau dia itu orang baik, orang lulus ujian, dia akan menerima orang itu dalam bentuk apapun. Yang ketiga, orang beriman itu menghindar dari pemimpin karena dia takut menjadi orang yang zalim. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita termasuk orang-orang beriman. Setelah kita semua dijumpakan di surganya Allah SWT. Selalu luar biasa. Saya Imran Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imron untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pendengar kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Imron Taslim ya. Tadi menghadirkan tema seputar ketakutan orang-orang beriman untuk Mutiara Pagi di hari ini, hari Selasa 7 Oktober 2025. Saya Esi dan rekan Aziz pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar akan kami temani dalam Warta Berita Daerah yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang pada pukul 6 nanti. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.